Episode 5, Kuat yang Terlalu Dipaksakan. Hari-hari Alia kini dimulai lebih pagi dan berakhir lebih malam. Alarm berbunyi sebelum fajar, dan ia sudah berada di dapur dengan mata yang masih berat. Pesanan kue bertambah, bukan karena ia ingin mengejar ambisi, melainkan karena ia ingin memastikan satu hal, rumah mereka tetap berjalan seperti biasa. Sebelum melanjutkan ceritanya, absen dulu kalian asalnya dari mana. Dan silahkan kalian like, komen, dan subscribe channel ini. Satu subscribe channel ini artinya Anda telah memberikan atensinya kepada YouTube ini. Terima kasih, kita lanjutkan ceritanya ya. Arman semakin jarang sarapan bersama. Jikapun sempat, percakapan hanya sebatas perlu. "Kamu jangan terlalu capek," ucap Arman suatu pagi sambil meraih tas kerjanya. Alia tersenyum. "Aku baik-baik saja." Kalimat itu ia ucapkan hampir setiap hari, hingga ia sendiri mulai mempercayainya. Tubuh Alia semakin sering memberi tanda. Tangannya gemetar halus saat mengaduk adonan. Kepalanya terasa berat, dan pandangannya kadang berkunang-kunang. Namun, setiap kali rasa itu datang, ia hanya duduk sebentar, menarik napas, lalu kembali berdiri. "Aku tidak boleh berhenti," bisiknya. "Belum sekarang." Sore itu, seorang tetangga yang mengambil pesanan memperhatikan wajah Alia yang pucat. "Kamu kelihatan lelah," katanya hati-hati. Alia tersenyum cepat. "Sedikit saja, tidak apa-apa." Ia selalu punya jawaban yang sama. Malam hari, Arman pulang dalam keadaan letih. Alia menyambutnya dengan senyum, meski tubuhnya terasa ingin beristirahat lebih lama. "Kamu belum makan?" tanya Alia. "Belum, rapatnya panjang." Alia menyiapkan makan malam tanpa banyak bicara. Saat mereka duduk berhadapan, Arman akhirnya menatap Alia lebih lama dari biasanya. "Kamu kurusan," katanya. Alia terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Mungkin karena banyak bergerak." Arman menghela napas. "Aku tidak ingin kamu memaksakan diri karena aku." "Aku tidak memaksa," jawab Alia cepat. "Aku cuma ingin membantu." Jawaban itu jujur, tapi ada nada yang belum pernah Arman dengar sebelumnya, nada bertahan. Beberapa hari kemudian, sesuatu terjadi. Pagi itu, Alia sedang mengantar pesanan ke rumah pelanggan. Matahari belum terlalu tinggi, tapi udara terasa berat. Saat melangkah menaiki teras, pandangannya mendadak gelap sesaat. Ia berhenti, memegang dinding, lalu duduk perlahan. Tarik napas, gumamnya pada diri sendiri. Beberapa detik kemudian, pandangannya kembali jelas. Ia berdiri lagi, menguatkan diri, dan menyelesaikan pesanan seperti biasa. Tak ada yang tahu apa yang baru saja ia alami. Alia memilih menyimpannya sendiri. Malamnya, Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Ia menemukan Alia tertidur di sofa dengan lampu masih menyala. Di meja, terdapat catatan pesanan dan ponsel yang masih terbuka. Arman mematikan lampu, lalu menyelimuti Alia. Saat itu, ia melihat wajah istrinya dengan lebih jujur, wajah yang kelelahan, bukan sekadar mengantuk. Alia terbangun pelan. "Mas sudah pulang?" "Iya," jawab Arman. "Kenapa kamu tidak tidur di kamar?" "Aku ketiduran," kata Alia singkat. Arman duduk di sampingnya. "Kamu benar-benar baik-baik saja?" Alia ingin mengatakan tidak, ingin berkata bahwa tubuhnya lelah, pikirannya penuh, dan hatinya takut. Tapi kata-kata itu berhenti di tenggorokan. "Aku cuma capek," katanya akhirnya. Arman mengangguk, meski hatinya tak sepenuhnya tenang. Malam itu, Alia terbaring dengan mata terbuka. Ia menatap langit-langit, mendengar napas Arman yang sudah teratur. Dalam diam, ia bertanya pada dirinya sendiri, sejak kapan ia belajar menyembunyikan rasa lelah dari orang yang paling dekat dengannya. Sementara itu, Arman juga terjaga lebih lama. Ia mulai menyadari bahwa pernikahan mereka sedang diuji, bukan oleh pertengkaran,
melainkan oleh ketidakseimbangan. Oleh satu pihak yang terus memberi, dan pihak lain yang belum sempat benar-benar melihat. Episode ini tidak ditutup dengan ledakan emosi. Ia ditutup dengan sesuatu yang lebih berbahaya, kelelahan yang dipendam, dan kekuatan yang terlalu lama dipaksakan. Dan tanpa mereka sadari, batas Alia semakin dekat.